Ya, selamat malam. Kami dari Kentrung Tanpa Titik membuka di acara malam hari ini. Pak Edi, kalau bukan kita. Kalau bukan kamu. Kamu siapa lagi? Ayo. Kamu, iya kamulah pokoknya. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Ayo nonton Kentrung Seni Kang Adi Luhur. Ayo nonton Kentrung Seni Kang Adi Luhur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sundalu sedaya mawon. Jadi kami Kentrung Tanpa Titik, sebuah komunitas dari Kecamatan Susukan yang kemarin alhamdulillah sudah mewakili Kecamatan Susukan, malam ini mencoba untuk hadir di dalam Ayam Muncar dengan personil yang mohon maaf malam ini tidak komplit karena non saya personilnya hari ini pada nyinom, aktor-aktornya pada nyinom. Jadi yo malam ini kita akan mencoba kembali Mas Fajar mengembalikan bahwa seni Kentrung itu adalah seni bertutur. Jadi sebenarnya hanya sebuah seni bercerita. Begitu. Jadi malam ini kita akan mengangkat dari sebuah cerita nomofobia, yaitu sebuah cerita yang dipuisikan oleh saudara Sofyan Muhammad, yakni terjadi di sebuah desa yang entah berantah, di sebuah desa yang namanya tidak perlu kita sebutkan. Sebab kalau kita sebutkan nanti akan menjadi fitnah kan gitu. Engko tak ceritane di sebuah desa Muncar, wah nanti Pak Bagas muring-muring nanti. Tekan ngomah nepangi. Nah itu di sebuah desa entah berantah itu terjadi saat itu sebelum terjadi modernisasi seperti yang dikatakan oleh Mas Aristoteles, Pak Deni kula niku Pak Deni kula niku. Jadi sebelum ada modernisasi itu masyarakat desa itu mohon maaf rukun semuanya, ya toh. Masyarakat desa rukun artinya semuanya tidak perlu yang namanya teknologi. Kalau kita mau ke jalan, mau silaturahmi yo diwangi kesel, orang masalah karena di situ nikmatnya. Hingga pada akhirnya sampai di tempat tujuan itu saudara-saudara itu bisa menikmati sajian yang ada. Kalau sekarang tidak, sekarang itu sudah tidak bisa. Wong mau berangkat, nyari sedulur ngendi nang Ungaran, wah gampang nyepeda sak jam tekan, gitu.
Orang nek ngelake karena tidak mengeluarkan apa-apa. Kita mau silaturahmi cukup pakai HP. Halo, selamat siang. Kami dari keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Dahulu tidak. Di desa itu tidak terjadi semacam itu. Semuanya guyub rukun, yang tadi seperti yang saya sampaikan, musola, surau-surau itu hidup. Seluruh warga tiap malam itu kupeng kumpul dan kemudian mereka menyanyikan lagu dolanan-dolanan, ya tak? Wah, orang tua cukup mendampingi anaknya ketika padang bulan, ya tak? Padang bulan itu anak-anak itu sudah menantikan, itu momen yang sangat luar biasa. Jadi padang bulan, apalagi bulan purnama, itu bagi orang-orang dahulu di desa itu, di desa entah berantah itu, wah luar biasa, dinanti-nantikan. Karena apa? Karena mereka bisa menikmati malam, ya tak? Seperti lagunya apa Mas Fajar? Yo pro konco, ya toh? Ayo, Mbak. Yo pro konco dolanan ing jaba Malam purnama adalah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang kami tunggu setiap 1 bulan sekali. Malam di mana kita bisa menikmati cahaya Tuhan yang diturunkan pada kami. Gelap yang kami terima, kita simak untuk membacakan mantra-mantra tentang kebenaran Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan rembulan, kita baca dengan alurnya, kita baca dengan keagungannya, kita baca dengan bintang-bintangnya. Dan rembulan adalah saksi yang tak mungkin tersembunyi dari kearifanmu. Andaikan mungkin malam ini datanglah rembulan padaku, obatilah rinduku, obatilah segala kerinduan kami tentang cahayamu yang telah kini sirna dan sudah mulai terlupakan. Nah begitulah, jadi pada masa itu banyak sekali apa itu nuwun sewu, rembulan itu dijadikan sebagai ibarat kecantikan. Wong dhisik niku nek ngelem, wah anakku wedok ayu, Nduk, anakku wedok ayune iki kaya bulan gitu dulu. Orang nuwun sewu, bapak-bapak dulu juga mesti menyanjung pacarnya dengan rembulan. Jadi rembulan itu dulu sebelum adanya zaman sekarang, nah sekarang sudah tidak mungkin orang akan menyanjung pacarnya dengan, nah ya toh, wah pasti sekarang wah wis bapakmu kerja neng bengkel, hah? Oh iya, nah, biasanya saya ini nek ngerayu ngene kok Mas, bapakmu kerja yang neng bengkel ya, lah ngopo? Lah soalnya kamu mengotak adik hatiku, waduh, itulah, jadi di desa itu, apalagi di desa itu nuwun sewu, kalau sekarang mbok rondo ya, mbok rondo nek dhisik ki wah sangat terhormat luar biasa. Bahkan nuwun sewu, desa Kemetul itu ya, salah satu cerita desa Kemetul, Nyai Ketul itu salah satu adalah rondonya dari Ki sapa jenenge? Jogja itu siapa? Raja Jogja itu siapa namanya? Pokoknya yang kedua. Jadi itu termasuk rondo. Rondo itu sesuatu yang sangat luar biasa pada masa itu. Dan nek saiki ada di rondo ki wah ngisi sini kok. Ya toh. Maka dari itu monggo Mas,
jajal lagu rondo piye Mas? Enak ora sih? Pak yang nyanyi jenengan lho aku ora apal lho Pak. Aku yo rondo soalnya Bos. aku pas latihan wingi ra melu kok ya masalah kok piye? Sing iso nyanyi sapa iki? Ayo, siapa ada yang bisa nyanyi mbok rondo ndak? Ayo, Guswal. Oke, karena kemarin orang latihan lagu berondo renek kan ya. Jadi begitulah saudara-saudara. Jadi desa itu pada masa itu menjadi luar biasa. Saya masih ingat sekali, saya masih merasakan betapa kita itu sore-sore kita sudah harus siap-siap berangkat ke surau dengan menggunakan oncor, ya toh? Gunakan oncor nanti habis di surau kita hanya menggunakan sentir dan kemudian kita bisa ngaji bareng-bareng, habis isak kita pulang, habis itu kalau tadi malam purnama kita bisa itu bermain-main, kalau tidak kita langsung bisa pulang dan istirahat, namun sekarang tidak. Kita menghadapi masa kekinian itu adalah masa yang gila dalam terang, kita sudah gila di dalam terang ini, kita sudah lupa, kita lebih memilih untuk belanja online daripada warung Mbok Wagiem, betul tidak? Betul. Mbok Wagiem sekarang menangis. Kenapa? Ya sekarang beliau sudah tidak bisa menggunakan aplikasi itu, sementara kita bangga dengan itu. Kita mau makan apa saja tinggal didik semuanya datang. Tubuh kita tuh sudah tidak bisa berimajinasi dengan tubuh kita. Kalau dulu saya masih ingat orang-orang itu mencuci pakaian itu menggunakan tangan, gitu. Dan kita tahu kalau ada noda kotor di dalam baju kita, maka kita akan mengingatkan diri kita, oh iya, wingi aku dolanan kono kena iki, makanya besok saya tidak akan kesana lagi, saya tidak akan melakukan itu lagi. Makna-makna itu, dan sekarang sudah terhapus oleh yang namanya teknologi. Apakah salah? Tidak. Teknologi datang, salah? Tidak. Ini seperti yang dikatakan tadi, Plato atau Aristoteles mengatakan bahwasanya setiap teknologi yang dihadirkan, modern, itu ditandai dengan hadirnya teknologi, dan setiap teknologi yang dihadirkan pasti memiliki resiko. Wong resiko numpak mobil ya nek ketabrak atau tabrakan itu biasa. Orang menggunakan handphone, sering menggunakan handphone, kalau kemudian dibaca dan kemudian dibaca itu ya, kemudian digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh, itu resiko. Maka dari itu nomophobia ini menjadi jawaban atas apa yang sarut-sengkarut yang ada di kita, di negeri Indonesia yang notabene adalah pengguna medsos paling besar di Asia Tenggara. Maka menangislah bumi pertiwi. Monggo Mbak. Mirat ya. Untuk tari sufi monggo silahkan. Untuk happening art monggo Mas silahkan. Tidak
Nomophobia. Saat daun-daun berguguran, bunga-bunga bermekaran, kawanan ternak menyapa atas inangnya. Para kawula saling berjibaku dalam pusaran tata warna. Sementara angin tetap setia memegang janji, menelusup pada tiap-tiap rongga bagi yang bernyawa secara konstan, sampai pada saatnya katup rongga itu tertutup karena kehendaknya. Secuil misteri terbuka sebagai tanda-tanda di antara ruang-ruang senyap. Menjulur lewat hati dan mungkin puisi, lindap melalui pelita, menerka tanda-tanda zaman. Syahdan Sang Mapanji Joyoboyo membukakan kubus kecil untuk secuil wadining donyo. Kitab Musasar ing anggit tuk Sang Prabu Joyoboyo, sang raja dari Kedaton Kediri yang tersohor gagah perkasa. Dengan lagu tuntunan sang guru Maulana Ali Samsul Jen berpusat pada sang junjungan, maka gejala masa depan dinisbatkan dalam sanepan yang dapat terbaca melalui tanda-tandanya. Sang Ajar Subroto menghidangkan setangkir jatah, setalam bawang putih, secontong bunga melati, semangkok darah sekar, sebungkus bunga mocar, serimpang kunyit dan kajar sawit yang diungging oleh gadis molek rupawan. Inilah kita sekarang. Kita hidup tak bertujuan. Kita frustasi hanya mampu menampar udara. Kemanusiaan kita tidak dikalahkan oleh teknologi. Kemanusiaan kita telah dikalahkan oleh teknologi dan informasi yang simpang siur. Tahukah jika tenaga kita nyaris tidak dibutuhkan lagi, robot sebentar lagi akan mengkudeta kita. Kita link, kita gagap, kita mabuk dalam bandang budaya manca. Adat leluhur kita injak sendiri dengan teropah Hinduisme dan sikap malas. Sopan santun unggah ungguh tidak penting lagi. Akan diperlukan ketika kita menjujurkan lidah sambil megap-megap. Gugur gunung gotong royong, sambat sinambat sudah dilumat dengan sikap aku dan aku. Individualisme adalah baju yang kita kenakan sekarang, dan berbangga pula kita nampaknya. Kita hanyut dalam pusaran tata warna globalisasi yang wahbah,
Kita tergila-gila dengan baju yang ditawarkan. Pembangunisasi hak asasi manusiasi, demokrasi, emansipasi, teknologisasi. Segala kewarasan sebagai manusia dengan budaya luhur telah dizombikan dengan si dan si. Handphoneisasi sekarang menjelma menjadi berhala. Berlomba-lomba kita memujinya. Lihatlah, sekarang semua orang mengingat hidupnya adalah dengan handphoneisasi. Betapa canggihnya hidup kita beragama dengan handphone, bersenggama dengan handphone, bertamu lewat handphone, berkeluarga lewat handphone, bekerja berkendaraan pun lewat handphoneisasi. Kita sudah bebal dengan tamparan, kita sudah kebal dengan ludahan. Kasih sayang Tuhan menjadi offline, rengkuhan keluarga menjadi offline, karena yang selalu online adalah sosmed agar kita puas mengumbar segala masalah kita. Tahukah kamu, dunia kita kecilkan dalam layar handphone. Surga neraka berada dalam keyboard handphone. Nampaknya dunia serasa kiamat tanpa handphone. Kita sudah tidak memerlukan keluarga. Kita sudah tidak memerlukan sahabat. Kita sebagai manusia hanya balutan raga belaka. Darah kita telah terhisap oleh kemudorotan kemajuan teknologi yang bah. Eloknya alam, hangatnya jabatan, nikmatnya senda gurau telah menjelma dalam potret layar yang kaku. Petualangan kita dalam gerak sandi tadabur telah lenyap oleh gerak jari dan jempol kita saja. Lihatlah, banyak di antara kita bergelar dan bertitel-titel, namun tetap kalah pula dengan sekotak layar. Lihatlah, teknologi pengobatan semakin hebat, namun angka kematian justru semakin tinggi. Kawan, lihatlah, di manakah kegelisahan kita? Kemanakah lembaran nikmat akan kita torehkan? Apakah kita terus berlaku seperti mayat yang diracuni oleh nomofobia? Sang Mapanji Joyoboyo menisbatkan berhembusnya angin saat ini adalah kolobendu tentang segala kesukaan dan kenikmatan dunia saja. Dan itu hanya berkelebat, karena sejatinya adalah zaman acur lan bubrahing donyo. Sang Mapanji Joyoboyo mengingatkan, seberat apapun janganlah ikut, janganlah hanyut di zaman kolobendu itu, karena zaman itu akan berakhir dan gantinya adalah zaman kemuliaan.
Karenanya kita harus tegar dan kuat. Janganlah senang hati terbawa arus zaman. Tunggulah zaman kemuliaan itu. Sabarlah, entah sampai kapan. Duh, sejatinya kemuliaan itu ada pada dirimu yang mampu meramu sabar dan pengendalian diri. Duh, sejatinya kemuliaan itu ada pada dirimu yang mampu meramu sabar dan mampu mengendalikan diri. Sebagai insan yang monofobia, sudahkah kau balas pesanku di HP-mu? Nomofobia ini saya tulis di dalam ayam pada tanggal 27 Mei 2021. Matur nuwun untuk selanjutnya Mas Dalang. Ibu Pertiwi Martika Bumi, Ibu Mami Makarya Kinar Yesu bangsa lan pangres lo aiwang obat karson Dan kampanye untuk memperbaiki moral yang bobrok. Bobrok, semakin bobrok. Tuhan, kapan kau akan turunkan 1 liter latur lagi di tahun 2002 nanti? Demikianlah persembahan dari kami Kentrung Tanpa Titik, kelompok kesenian dari LKK Susuan.